Saksi hidup ungkap masa kecil Tiko. Tak mampu daftar SMP usai lulus SD sampai kehilangan motor. Akhirnya terungkap cerita hidup masa lalu Ibu Eni dan masa kecil Tiko dari penuturan salah seorang tetangganya yang bernama Pak Dasuki. Sebagai saksi hidup, Pak Dasuki yang sekarang menjabat sebagai Ketua RT 8 mengaku sudah lama tinggal dalam komplek tersebut. Bahkan beliau juga menjadi salah satu orang yang menyaksikan pembangunan awal rumah Tiko dan Ibu Eni kala itu. Banget. Saya tahu banget sejarah pembangunan rumah Tiko. Dari gali pondasi saya nongkrongin ini rumah, kata Pak Dasuki selaku pengawas proyek pembangunan rumah tersebut dahulu. Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Oleh karenanya, ia tahu betul cerita tentang rumah yang Tiko dan Ibu Eni tinggali saat ini, sekaligus masa kecil Tiko dan kehidupan masa lalu mereka. Dikatakan Pak Dasuki, sejak kecil kisah Tiko memprihatinkan, utamanya semenjak ia duduk di bangku SD dan orang tuanya telah berpisah. Nah, setelah lulus SD itu kita prihatin. Mohon bantuan terus bawa barang. Suruh dijual sama ibunya. Ala kadarnya berapa aja lah. Barang-barang. Alat dapur apa aja pokoknya yang ada di rumah ini, ungkapnya. Yang membuat Pak Dasuki terenyuh adalah semenjak perekonomian keluarga Tiko berubah drastis. Masa kecil Tiko seolah terenggut begitu saja. Bahkan, ia menuturkan bahwa Tiko sempat berhenti beberapa tahun usai lulus SD dan baru mendaftar SMP, hingga kembali tidak bisa melanjutkan pendidikan alias putus sekolah. Prihatin kita pas di SD. Kelas 6 dia berhenti itu berapa tahun terus melanjutkan lagi SMP kelas 1. Cuma sampai kelas 1 doang, ujarnya. Setelah itu, Tiko lebih sibuk mencari uang untuk melanjutkan hidup bersama sang ibu. Salah satunya dengan menawarkan barang-barang di rumahnya untuk dijual kepada tetangga sekitar. Kali ini tidak hanya perabotan dapur, namun juga mebel-mebel seperti pintu, rak buku hingga pintu kamar mandi pun dijual oleh Ibu Eni kali itu. Salah satu orang yang sering ditawari mebel oleh Ibu Eni adalah Pak Dasuki sendiri. Sebagai tetangga yang tahu hidup mereka, membeli perabotan adalah bentuk mereka membantu keluarga Ibu Eni. Walaupun kita butuh nggak butuh ya buat apa ya, udahlah kita tahu keadaan dia ya. Mungkin untuk beli sembako, katanya biar kita nggak butuh juga ya tetap kita belilah, papar Pak Dasuki. Bahkan Ibu Eni dan Tiko pernah memiliki sebuah motor dan hilang dicuri orang, sebelum akhirnya mereka benar-benar tidak memiliki benda berharga lain. Sempat juga punya kendaraan motor dan motor itu hilang diambil orang. Tahu betul saya itu, katanya. Kondisi Ibu Eni mulai emosional semenjak pencabutan akses listrik karena menunggak dan tidak bisa membayar tagihannya, hingga semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Pak Dasuki mengatakan bahwa kondisi Tiko saat ini adalah buah dari kesabarannya hidup prihatin sejak kecil. Saya sih menggarisbawahi bahwa ini adalah buah daripada Tiko, karena masa kecil dia yang hilang. Yang seharusnya dia ceria, jadi dia ikut-ikut merasakan kesulitan orang tuanya. Yang seharusnya itu nggak boleh terjadi sama anak-anak usia dia, papar Pak Dasuki lagi.